Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Hari ini tanggal 16 Agustus 2020. Artinya besok seluruh bangsa Indonesia, segenap rakyat Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jadi umur bangsa kita ini sudah 75 tahun. Sudah dewasa, sudah cukup usianya. Dan kemerdekaan adalah sebuah keadaan, sebuah situasi di mana kita merasa bahwa segala sesuatu akan berjalan lancar, berjalan mudah, dan ke depan kita berharap memang itu yang akan terjadi di bangsa ini, bahwa semuanya mengalami keadaan yang damai, sentosa, makmur. Kehidupan kekristenan atau kehidupan orang percaya, ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab berkata bahwa hidup kita sudah dimerdekakan, hidup kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Namun pada kenyataannya masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus kita lewati melalui proses-proses yang Tuhan izinkan. Tapi itu bukan berarti bahwa kita belum ada dalam kondisi yang benar-benar merdeka. Sebab Alkitab berkata bahwa Yesus sudah memerdekakan kita. Galatia pasal 5 ayat yang ke-1, kita akan baca ayat ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jelas sekali dikatakan Kristus telah, bukan akan, tapi telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Pada waktu kita percaya kepada nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata kita telah dimerdekakan. Kita telah merdeka. Yang percaya katakan amin. Namun dalam kenyataan hidup, seringkali kita menjumpai ada begitu banyak orang yang masih terikat, terbelenggu dengan hal-hal yang sebetulnya itu tidak perlu ada lagi dalam hidup mereka. Firman Tuhan sungguh-sungguh membuka jalan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Hari ini kalau masih saja ada karakter atau tabiat, kebiasaan-kebiasaan yang masih melekat dalam diri kita, itu artinya kita belum mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Padahal Alkitab berkata kita telah. Jadi sebetulnya Yesus sudah memerdekakan kita, tapi pada kenyataan memang kita harus terus berjuang untuk lepas dari segala keterikatan, lepas dari segala tabiat, karakter-karakter yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi satu-satunya cara supaya kita sungguh-sungguh merdeka, mengalami kemerdekaan, maka kita harus mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah seluruh kehidupan kita. Apa nasihat Paulus supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan? Yang pertama, dalam Galatia pasal 5 ayat 1 tadi dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh. Yang pertama adalah berdirilah teguh. Ini adalah sebuah nasihat firman Tuhan supaya kita tidak goyah. Berdiri teguh artinya berdiri kuat-kuat, tidak mudah diombang-ambingkan. Berdiri dalam keadaan posisi yang tegak, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Nah, ini digambarkan di dalam perumpamaan tentang orang yang membangun rumah di atas dasar. Ada dua macam dasar. Yang pertama, orang membangun rumah di atas dasar pasir, namun ada yang membangun rumah di atas dasar batu. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Orang percaya atau kita semua hari ini adalah harusnya tergolong sebagai orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, yaitu batu karang yang teguh. Yesus Kristus namanya. Yang mengerti katakan amin. Dan itu adalah orang-orang yang setelah mendengarkan firman, dia bukan hanya mendengar, tapi dia mau melakukan dalam hidupnya. Jadi dasar kehidupan kita, fondasi kita yang teguh itu bisa kokoh, bisa berdiri kuat kalau kita bukan hanya sekedar pendengar firman, tapi kita melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Cara membangun rumah rohani itu adalah saat kita mulai mempraktekkan, mengaplikasikan firman Tuhan. Jadi firman bukan hanya sebatas dipahami, didengar, tapi firman itu harus diterapkan, dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yakobus pasal yang pertama ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Katakan amin. Jadi firman Tuhan harus dilakukan. Sekali lagi, firman Tuhan harus dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus hayati, meneliti, dan harus bertekun di dalamnya. Sehingga kemudian kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Orang yang melakukan firman Tuhan, Alkitab berkata akan berbahagia oleh perbuatannya. Dan orang seperti itulah yang telah membangun dasar rumah rohaninya itu di atas batu yang kokoh, batu yang kuat, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukankah Alkitab berkata bahwa Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus sendiri itu adalah sang kebenaran. Supaya kita bisa berdiri teguh, sehingga kita termasuk orang-orang yang mengalami kemerdekaan yang sejati, maka tidak ada cara lain. Kita harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap mengalami kemerdekaan sejati? Ayat yang kelima, ayat yang ke-1 tadi bagian B dikatakan, dan janganlah kamu mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tidak boleh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi terseret oleh arus dunia ini. Melakukan apa yang menjadi keinginan
dunia. Iblis memang selalu berusaha, berupaya supaya kita jatuh di dalam dosa. Karena itu adalah target, adalah sasaran utamanya. Dan Alkitab berkata dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan sekeliling kita. Tidak pernah tidur. Dia mencari celah supaya bisa menjatuhkan orang percaya. Makanya kita tidak boleh lagi untuk diperhambakan oleh dosa atau oleh keinginan dunia. Hari-hari ini mari kita waspada. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita yang harus menjaga hati kita kuat-kuat. Sebab godaan akan selalu ada di sekitar kita. Pencobaan akan selalu ada mendatangi kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh punya tekad, punya iman di dalam Tuhan, bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan, dan kita tidak mau lagi diperhambakan oleh dunia ini, oleh iblis, oleh keinginan-keinginan, kuasa-kuasa kegelapan, maka saya percaya kita akan tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Roma pasal 6 ayat 17 hingga ayat yang ke-23 berkata, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, sepatutnya kita melakukan firman. Kita giat merenungkan dan melakukan firman Tuhan supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Biar kita tetap teguh, kita tetap bertahan, kita tetap kokoh menghadapi apapun godaan, apapun pencobaan yang ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa. Kita lebih waspada, lebih mawas diri, lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga lagi dari segala siasat iblis. Kita tidak memberi kesempatan sedikit pun peluang bagi iblis. Sebab Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita. Dia telah mengangkat kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa, kepada kemerdekaan yang sejati di dalam Dia. Itu sebabnya kita harus terus berdiri teguh dan jangan lagi mau diperhamba oleh iblis atau kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.